Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, setiap pagi kita berusaha untuk menambah ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita cintai, agama Islam. Sebab kebahagiaan seseorang di dunia, lebih-lebih lagi di alam barzakh dan di alam akhirat, sangat tergantung sampai di mana kepahamannya terhadap agama yang dia anut, yaitu agama Islam. Topik kita pada pagi ini memberi satu gambaran yang sangat jelas betapa pentingnya akidah, betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya iman. Sehingga topik pagi ini kita namakan iman adalah kehidupan. Iman adalah kehidupan. Jadi hidupnya manusia dengan makna hidup yang hakiki sangat ditentukan oleh iman. Kalau Ustaz selama ini pernah menyebut al-waqtu hayatun, masa adalah kehidupan. Masa. Waktu adalah kehidupan. Al-waqtu hayatun. Al-waqtu hayatun. Waktu itu adalah kehidupan. Sebanyak mana Anda buang waktu, sebanyak mana Anda buang masa, sebanyak itulah bermakna Anda telah buang kehidupan Anda. Itu hubungan kehidupan dengan time management, pandai menggunakan masa. Nah, sekarang kita berpindah kepada topik baru, al-imanu hayatun. Keimanan itu adalah kehidupan. Ini memberi isyarat untuk mencapai kebahagiaan atau kehidupan yang hakiki sangat tergantung sampai di mana ada tidaknya imannya, mantap tidaknya iman. Lebih-lebih lagi bila kita kaitkan dengan kehidupan di alam barzakh dan di alam akhirat.
Kehidupan di dunia bukan ukuran. Sebab kita lihat sungguh banyak orang-orang kafir nampak hidup bahagia. Nampaknya itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Yang anak kita habis berakhir saja kehidupan duniawi yang penuh dengan kemewahan dan keselesaan, menunggu azab kubur di alam barzakh, menunggu neraka di alam akhirat. Untuk apa? Sedangkan kehidupan di dunia ini hanya sementara saja. Sebagaimana firman Allah sebelum ini dalam surat Al-A'la, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kamu, hai orang-orang kafir, begitu cinta dengan kehidupan dunia yang bersifat material, kebendaan. Padahal kehidupan akhirat itulah yang lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Begitu teguran Allah kepada orang-orang kafir. Mereka tidak fikir tentang akhirat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggolongkan mukmin mukminat yang bijak, panjang akal ada dua. Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dad lil maut ba'dal maut. Yang pertama, ciri-ciri mukmin mukminat yang bijak, pertama sekali banyak ingat mati, dan yang kedua senantiasa memperbaiki bekal untuk dibawa sesudah mati. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ingin bahas apa maksud Pak Ustaz? Kebahagiaan yang hakiki itu sangat tergantung kepada iman. Di bawah tajuk iman adalah kehidupan. Orang-orang yang celaka menurut kacamata Islam. Siapa orang yang celaka menurut pandangan Islam? Mereka lah sebenarnya orang-orang yang muflis. Muflis ini orang yang bankrupt. Orang seberang Indonesia dengan slang Belandanya menyebut bangkrut. Begitu dalam bahasa Belanda, bangkrut. Englishnya bankrupt. Muflis, yaitu orang yang papa ke dana daripada perbendaharaan keimanan dan keyakinan. Tak ada iman. Mereka akan jadi orang yang muflis di akhirat nanti. Bankrupt di akhirat nanti. Mereka sebenarnya berada di dalam kesengsaraan. Ini orang-orang muflis ini yang tidak ada iman dan keyakinan. Mereka sebenarnya berada di dalam kesengsaraan, kemurkaan, kerendahan dan terhina. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka di dalam firman-Nya. Coba lihat di dalam surah Taha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, tak mau terima, malah menolak peringatan demi peringatan daripadaku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ada yang mengartikan siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatanku di sini dengan makna Al-Quran. Sebabnya salah satu nama Al-Quran Az-Zikr. Selain Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, An-Nur, Quran juga dipanggil dengan Az-Zikr. Sebagaimana firman Allah pada ayat 9 surat Al-Hujr, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr, yakni Al-Quran, dan kami pula lah yang akan memeliharanya daripada pemalsuan. Atau lihat ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada engkau Az-Zikr, yaitu Al-Quran, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang ada di dalam Al-Quran. Atas dasar itu, setengah ulama berpendapat bahawa Az-Zikr di sini dengan makna Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat tersebut, siapa yang berpaling daripada peringatanku, Quranku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini. Dan kelak pada hari kiamat dia bangkit dari kubur dalam keadaan kedua-dua matanya buta. Maknanya di dunia hidupnya tak bahagia, di akhirat lebih-lebih lagi. Macam mana nak meniti siratal mustaqim menuju ke syurga? Dah tak nampak dah sebab buta. Besar kemungkinan akan jatuh. Neraka menunggu di bawah. Bagus juga kalau Ustaz teruskan dengan ayat 125. Itu ayat 124 surat Taha. Apa dia ayat berikutnya, Pak Ustaz? Ayat berikutnya berbunyi, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, oh Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Sedangkan dulu di dunia aku celik, dapat melihat. Lalu dijawab oleh Allah, sambungan ayat, Qala kadzalik. Demikianlah adanya, kata Allah. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Demikianlah adanya.
telah datang kepadamu ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Fanasitaha, lalu engkau tidak ambil berat, kau tidak indah, engkau lupakan Quran yang kami turunkan. Nah, sekarang tibanya masanya untuk kami pula melupakan kamu. Nah, sekarang tiba masanya sebagai balasan, kami juga tidak indahkan kamu, tak pedulikan kamu. Rasakan oleh akibat di dunia dulu kamu tak ambil berat terhadap Al-Quran. Baca tapi tak berusaha untuk memahaminya. Kalau sudah faham pun tak berusaha untuk mengamalkannya. Sudah diamalkan pula tak mau share pada orang lain. Rasakan sekarang. Allahu Akbar. Takut. Sebabnya selagi hayat di kandung badan, belajar tafsir, belajar tadabbur. Ustaz tertarik dengan satu jemaah dari Melaka semalam. Pak Ustaz, saya baru join. Saya sudah beli kitab tafsir jilid 1, tapi sekarang kita belajar sudah jilid 2 atau juz 2. Boleh tak siapa-siapa kirim kalau ada YouTube tafsir yang Ustaz telah tafsirkan sejak dari juz 1? Alhamdulillah tim kita, khasnya Pak Yusuf, telah kirim. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Yusuf. Tak dapat Ustaz hitung banyaknya yang beliau kirim. Dekat 100 YouTube. Tinggal masalahnya kita mau dengar ke atau tak mau dengar. Nampakkan kesungguhan. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bagus juga Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf share apa yang Pak Yusuf kirim di dalam grup tertentu, kalau tak salah grup Tafakuh Fiddin, tolong share kepada semua grup agar dapat dimanfaatkan. Dan share kepada orang lain. Bukan hanya untuk manfaat diri, share juga pada orang lain. Okey, kita teruskan. Tidak ada yang mampu membahagiakan jiwa seseorang. Tak akan mampu. Tak akan ada kuasa yang mampu membahagiakan jiwa seseorang, mensucikan jiwa seseorang, menghilangkan rasa gundah dan sedihnya seseorang, kecuali hanya iman kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Hidup tidak bermakna tanpa iman. Ini dia. Itu yang kita sebut. Iman adalah kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa iman. Sungguh tepat ungkapan. Ini biasanya syair orang Arab. Idzal imanu da'a fala hayata wala dunya liman lam yuhyi dina. Apa maksudnya? Jika iman sudah lenyap, maka akan lenyap pula lah kehidupan. Bila iman sudah lenyap, hilang, maka hilang pula lah kehidupan. Dan tiada dunia bagi sesiapa yang tidak menghidupkan agamanya. Tidak ada dunia lagi bagi orang yang tidak menghidupkan agamanya. Itu sebabnya semalam dan sebelumnya
kita telah sebut permintaan Nabi. Dari segala-gala permintaan, agar Allah perbaiki, Nabi dahulukan, tolong ya Allah perbaiki, selamatkan agama kami. Baru menyusul ahli keluarga kami. Baru menyusul dunia kami. Baru menyusul harta kami. Sebagaimana di dalam wirid pagi dan petang, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dinina, atau fi dini. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, kami mohon keselamatan pada agama kami, pada dunia kami, pada keluarga kami, dan pada harta kami. Dalam doa yang komprehensif, Nabi mengajar kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Begitu seterusnya. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Baru yang kedua, ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami akan menuju. Mengapa agama dulu? Agamalah yang paling menentukan nasib seseorang bila mereka sudah mati. Nah, kalaulah agama yang paling menentukan kebahagiaan seseorang, nomor satu dalam beragama adalah iman. Dengan kata lain, nomor satu dalam agama adalah tauhid. Itu sebabnya kita jelaskan tauhid dengan begitu clear. Dengan membagi tauhid itu ada rububiyah, ada asma wa sifat, ada uluhiyah, supaya clear tauhid mana yang paling dituntut. InsyaAllah, bila ada peluang, Ustaz akan buat penjelasan lengkap tentang mengapa kita mesti dan perlu bagi kepada tauhid kepada tiga. Tujuannya tidak lain, tidak bukan, supaya clear tauhid yang sangat dituntut. Sebab orang kafir juga punya tauhid, tapi terbatas pada tauhid rububiyah. Juga tauhid asma wa sifat. Tapi mereka tidak punya tauhid uluhiyah. Dengan pembahagian tersebut dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah, membuat kita lebih clear. InsyaAllah dalam 1-2 hari ini, Ustaz akan buat tauhid tersebut dengan dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah. Okey. Jalan yang paling tepat dan sesuai bagi golongan mulahadah. Apa pula ini mulahadah, Pak Ustaz? Cuba dengar dulu. Nanti Ustaz akan jelaskan. Tapi bagus juga kalau Ustaz sebutkan awal-awal lagi, supaya tidak tertanya-tanya. Mulahadah ini dari kata lahad. Ilhad. Mulahadah. Iaitu golongan yang enggan beriman kepada Allah. Makna asal ilhad dari kata lahad iaitu menyimpang. Sebagaimana kuburan setelah lurus dari atas kemudian menghala ke arah kiblat, kita lencongkan bahagian bawah. Lencongkan bahagian bawah untuk kita letakkan mayat. Itu namanya lahad. Lahad maknanya melencong.
Jadi ilhad ini orang yang melencong dari ajaran Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-180 surat Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki al-asmaul husna. Oleh sebab itu panggillah Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Lalu apa kata Allah? "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Tinggalkan olehmu orang-orang yang menyimpang daripada menyebut nama-nama Allah. Yulhidun, ini ilhad. Mereka tidak sifati Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Mereka takwil sanalah, takwil sinilah, robah inilah, nafikanlah Allah tak ada ini, tak ada mata, tidak ada wajah, tidak ada tangan. Mereka pindahkan kepada makna lain. Itu makna yulhidun. Mereka telah selewengkan nama-nama Allah. Apa kata Allah? "Wadharul ladzina utruku hum." Tinggalkan mereka, jangan dekati mereka. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka nanti akan dihukum, disiksa terhadap apa yang mereka telah lakukan itu. Apa yang mereka lakukan? Ilhad, yaitu penyimpangan, penyelewengan dari ajaran sebenar Al-Quranul Karim. Quran cakap, bukan Ustaz cakap, Quran cakap. Itu sebabnya Ustaz pernah beritahu, kalau ingin selamat belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, miliki 3 prinsip. Allah Maha Ghaib. Yang kedua, yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah sendiri. Itu sebabnya apa yang Allah kata dalam Quran, kita wajib yakin saja. Cuma jangan bertanya macam mana wajahnya, macam mana matanya, macam mana tangannya. Jangan tanya. Tapi iman saja. Kita dah jelaskan pada hari Ahad yang lalu tentang iman. Imam-imam 4. Imam-imam mazhab yang 4. Dan yang ketiga prinsipnya, insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Implikasinya segala yang datang dari Nabi tentang Allah yakini saja. Sebabnya Nabi tidak bantah ketika seorang hamba perempuan ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Hamba perempuan itu jawab, "Allahu fis sama." Allah di langit. Nabi tidak larang, malah Nabi recommend sebagai mukminah. Inilah wanita yang beriman. Untuk menjadi wanita atau siapa saja yang beriman, kita wajib yakin Allah itu di langit. Di langit dengan makna di atas, di arash. Siapa cakap? Allah cakap. Siapa cakap? Rasulullah cakap. Enggak dengar cakap siapa lagi dalam perkara gaib kalau tidak cakap Allah dan cakap Rasul. Ustaz teruskan, itu makna ilhad, iaitu menyimpang. Jalan yang paling tepat dan sesuai bagi golongan mulahadah, Ustaz sebut, iaitu golongan yang enggan beriman pada Allah. Jalan yang paling tepat adalah bunuh diri mereka. Adalah membunuh diri mereka agar mereka boleh hidup selesa dan terhindar daripada hidup yang penuh dengan kesesatan dan kegelapan.
dengan maksud lain. Orang yang menyimpang ni tak perlu hiduplah. Apa sebab? Karena ketiadaan iman. Iman yang membuat kita ni hidup. Iman yang membuat kita tenteram dan damai. Dapat nikmat kita syukuri sebab kita tahu nikmat datang dari Allah. Bila dapat ujian atau musibah kita sabar sebab kita beriman pada qada dan qadar Allah yang sudah ditetapkan sejak azali. Jadi dalam semua keadaan orang-orang beriman hidupnya tenang saja. Steady saja. Bukan sebagaimana orang kafir. Dapat nikmat lupa Tuhan, dapat musibah menggelabah. Itu sifat orang kafir. Wahai insan yang hidup dalam kecelakaan tanpa iman. Ini manusia yang hidup tanpa iman, sebenarnya mereka hidup dalam kecelakaan. Wahai insan yang mendapat laknat dan kutukan abadi, karena telah terkeluar dari sunnah Allah di atas permukaan bumi. Padahal kamu apabila tersandung sesuatu, mengapa sebut oh my God, oh my Lord, ya Allah? Bermakna mereka percaya pada Allah. Tapi sayangnya mereka tidak sembah hanya Allah. Ini bezanya mukmin dengan kafir. Mereka bukan tidak percaya Allah, percaya Allah sebagai pencipta. Allah yang menurunkan hujan dan rezeki. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka tidak pernah mendakwa patung, berhala, Nabi Isa yang buat itu semua. Nah, Allah. Nanti kita akan sebut perkara ini di dalam 3 jenis tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan golongan ini. Apa kata Allah? Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, yakni Al-Quran. Sejak permulaannya lagi. Dan kami biarkan mereka bergelumang dalam kesesatan yang nyata. Ini sifat orang kafir. Tolong catat di sampingnya untuk menguatkan lagi. Ayat 6 dan 7 dari surat Al-Baqarah. Apa firman Allah tentang ciri-ciri orang kafir? Yang jangan orang-orang beriman miliki sifat itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kamu beri peringatan kepada mereka, hai Muhammad, atau engkau tidak beri peringatan, sama saja bagi mereka. Mereka tetap tak mau beriman.
Mengapa mereka tak beriman? Walaupun Nabi telah sampai dengan hujah yang kuat. Allah sebut pada ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Sebabnya karena kami telah kunci mati hati mereka, tutup telinga mereka dari mendengar kebenaran. Kami tutup mata mereka dari melihat kebenaran. Dan bagi mereka, azab yang pedih. Azab yang besar. Walaupun Allah ceritakan itu sifat orang-orang kafir. Tapi sifat-sifat itu juga ada pada setengah orang-orang Islam. Kita sampai macam mana pun, dia tak. Karena terlalu ta'assub dengan tuan guru. Karena ta'assub dan fanatik dengan kiainya. Apa saja kita sampai, walaupun ada dalil ini, dalil itu, malah kita dituduh yang bukan-bukan. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya ada satu ungkapan yang cukup cantik. Orang awam disuruh belajar. Orang awam disuruh belajar, tambah ilmu. Bukan orang awam disuruh ta'assub dan fanatik pada tuan guru. Bukan. Suruh belajar. Banyak dengar. Jangan dari satu guru saja. Lebih-lebih lagi guru yang anti dengan dalil. Mereka sebenarnya tidak membantu. Lebih-lebih lagi dalam bab akidah, mesti ada dalil. Tak perlu terlalu banyak gunakan akal. Percaya saja. Kita tak nafikan akal juga perlu berfungsi. Tapi jangan sampai ayat Quran dan hadis Nabi diletakkan di bawah akal. Akhirnya jadi Mu'tazilah atau nama modernnya Islam liberal. Sudah tiba masanya bagi penghuni bumi agar beriman dengan iman yang sebenarnya. Ini kita. Sudah masanya. Jangan terlambat. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu ajaran yang dibawa oleh semua rasul. Malah kalimat tauhid la ilaha illallah menjadi bahan dakwah utama dan pertama yang dibawa oleh para rasul. Itu sebabnya kita sebut setiap rasul membawa dua kalimah syahadat. Syahadat pertama sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab yang disembah itu adalah Allah yang sama. Cuma cara mereka menyembah berbeza-beza sesuai dengan cara yang diajar oleh rasul masing-masing. Itu sebabnya syahadat yang kedua, mereka akan mention nama rasul mereka. Bagi Nabi Ibrahim, setelah asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kedua wa asyhadu anna Ibrahima Rasulullah. Sebab cara mereka beribadat pada Allah ikut cara yang diajar oleh Ibrahim. Tak mustahil, tak mungkin disebut nama Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir. Datang Nabi Musa setelah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Sebab cara mereka beribadat pada Allah ikut cara Nabi Musa. Itulah rahasianya. Mengapa hari ini kita umat akhir zaman, syahadat pertama tetap sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi mengapa kita mention nama Muhammad pada syahadat yang kedua? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sebab kita beribadat hanya ikut cara yang telah dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya memahami hakikat dua kalimat syahadat sangat mustahil. Sebab dia menyangkut masalah iman. Hal ini berdasarkan pengalaman yang cukup panjang, kurun demi kurun, yang akhirnya akal manusia sampai kepada suatu peringkat yang pasti dan yakin bahwa penyembahan berhala itu adalah khurafat. Penyembahan berhala itu adalah khurafat, kekufuran. Kekufuran itu adalah laknat dan perbuatan yang terkutuk dan ilhad. Ini dia. Datang perkataan ilhad, yaitu penyelewengan dari ajaran Allah yang dibawa oleh para rasul dan adalah suatu pendustaan. Itu sebabnya jangan heran kalau para ulama dan para ustaz tidak setuju. Ada orang yang turut membersihkan kuil, tempat berhala yang Allah laknat, yang Allah kutuk. Coba bayangkan, bila night club yang selama ini tempat orang minum arak, bergaul dengan bebas laki-laki wanita, dilanda banjir, dimasuki lumpur, dirasakan wajar tak kita ikut serta untuk membersihkan night club, tempat-tempat hiburan liar? Kita rasa wajar tak? Supaya orang boleh berbuat maksiat lagi setelah bersih. Kita tolong sebagai umat Islam. Wajar tak? Bila jawabnya tidak wajar, lebih-lebih lagi tidak wajar bila yang dibersihkan itu kuil atau gereja. Sebab di dalam itu terdapat dosa yang paling besar yang namanya syirik. Minum arak, berzina, itu di bawah syirik. Itu saja tak wajar. Allahu Akbar. Sedangkan para rasul pula adalah hak dan benar. Allah Subhanahu wa taala adalah hak, benar. Dia memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Oleh itu, kebahagiaanmu, keselesaanmu, ketenteraman jiwamu sangat terkait rapat dengan keimananmu. Sama ada ianya kuat atau lemah, sama ada hangat atau sudah dingin tidak bermaya. Yang penting ada iman. Dan yang paling baik imannya mantap, kuat. Jangan lemah. Ustaz pernah sebut, salah seorang ulama tafsir menafsirkan iman dalam surat Wal Asri. Syarat pertama untuk bebas dari kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman tersebut tidak akan sempurna kalau tidak ada 3 knowledge, 3 ma'rifah sebagai penyokong keimanan. Apa dia 3 knowledge itu, Pak Ustaz? Ma'rifatullah, knowledge tentang Allah. Kenal Allah, ilmu pengetahuan tentang Allah. Ma'rifatun Nabi, knowledge tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, knowledge tentang agama Islam,
ma'rifatud dinil Islam. Bukan ilmu-ilmu lain. Bukan. Kita tak nafikan penting juga ilmu-ilmu lain. Tetapi kemantapan terhadap 3 ilmu inilah yang dapat membuat seseorang itu berjaya, lulus cemerlang di alam kuburnya. Yang ditanya di sana tentang Allah, man rabbuka. Yang ditanya di sana tentang nabimu. Yang ditanya di sana tentang agamamu. Ini 3 ma'rifah ini. Besar kemungkinan akan fail, gagal. Kalau 3 cabang ilmu itu tidak dimiliki. 3 cabang itulah yang dapat membentuk keimanan. Dan kuliah mingguan kita memang fokus kepada ketiga-tiga knowledge tadi. Tentang Allah, dengan kitab Al-Asma'ul Husna, tentang tafsir Quran, itu semua tentang Allah. Knowledge tentang Allah. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi cakap dalam hadisnya. Kemudian topik-topik yang lain itu semuanya adalah ke arah kesempurnaan agama Islam yang kita anut. Ustaz tidak mengajar matematik, geografi, ilmu hayat, ilmu alam, tak. Ustaz tak pandai ilmu-ilmu itu, hanya sekedarnya saja. Jadi sesuai dengan kelulusan Ustaz yang belajar secara formal lebih kurang 40 tahun pada 4 universiti, memang ke arah itu. Itu sebabnya Ustaz dapatlah sedikit sebanyak bercakap tentang macam mana cara mengenal Allah, macam mana cara mengenal Nabi, bagaimana cara kita mengetahui tentang selok-belok agama Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, dalam hal beragama ini, terutama iman, ada bezakah antara lelaki dan wanita? Mukminin dengan mukminat. Ini ayatnya menjawab. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba dengar baik-baik. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sama ada dia laki-laki atau wanita, dia beriman pula, maka kami akan beri dia kehidupan yang baik, dan kelak kami akan beri dia ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka telah pernah lakukan di dunia dulu. Kesimpulannya, siapa yang beramal saleh dan beriman, 2 ini. Kadang-kadang disebut iman dulu. Siapa yang beriman lagi beramal saleh. Tak kira awak lelaki ke, awak wanita ke, dia akan dapat ganjaran dari Allah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu kesimpulannya. Tak ada beza. Iman laki-laki dan iman wanita. Amal saleh laki-laki dan amal saleh wanita. Kecuali beberapa perkara yang ada khususiat spesifik untuk laki-laki dan wanita, itu hanya ada beberapa saja. Tapi pada umumnya, laki-laki dan wanita, bila mantap imannya, mantap amal salehnya, dia layak bahagia di 2 alam. Akhirat
Malah 3 alam. Dunia bahagia, alam barzakh, alam kubur bahagia, alam akhirat bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat di atas, Allah berjanji akan memberi kehidupan yang baik di dunia dan balasan pahala di akhirat bagi manusia yang beriman dan beramal saleh. Dengan kata lain, mereka akan berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Apakah dia itu lelaki? Apakah dia itu wanita? Tak ada beza. Kehidupan yang baik di dunia maksudnya. Ini apa makna kehidupan baik di dunia, Pak Ustaz? Apakah membawa makna dia mesti kaya, dia mesti berpangkat tinggi, punya gelaran ini dan gelaran itu? Tunggu dulu. Yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik di dunia, jiwa mereka akan tenang tenteram karena janji Allah, dan Allah tidak pernah mungkir janji. Jiwanya tenang. Sebabnya kata Nabi, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dikatakan kaya orang yang mempunyai harta yang melimpah ruah, tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Yes, itu maksudnya. Jiwanya tenang. Walaupun duitnya tidak banyak. Walaupun dia masih lagi hidup di rumah setinggan atau masih lagi menyewa. Tak punya kereta. Tapi jiwanya tenang. Sementara berapa banyak orang-orang yang rumahnya mewah, keretanya berpuluh-puluh, tapi hidupnya tak tenang. Na'udzubillah min dzalik. Mereka cinta kepada yang Maha Pencipta dan yakin dengan ketetapannya. Cinta kepada Allah. Semalam kita dah sebut tentang bab cinta kepada Allah. Sehingga kita rindu untuk bertemu dengan Allah. Oleh itu, apapun ketentuan Allah yang menimpa, mereka hadapi dengan redha. Jika mendapat nikmat, mereka segera bersyukur. Dan jika musibah menimpa, mereka akan hadapi dengan penuh kesabaran. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan ini. Mereka senantiasa berkata dalam urusan apapun. Mereka senantiasa berkata dalam suasana apapun. Kami reda. Kami reda Allah sebagai Tuhan kami. Kami reda Islam sebagai agama kami. Dan kami reda Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Ustaz ada tulis di dalam buku wirid Rasulullah pagi dan petang. Perlu baca hadis ini. Perlu baca wirid ini. Perlu baca zikir ini. Barang siapa yang membaca wirid ini 3 kali pagi dan 3 kali petang, niscaya dia akan mendapat keredaan Allah di akhirat nanti. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i. Aku reda Allah sebagai Tuhanku. Aku reda Islam sebagai agama aku. Dan aku reda Muhammad sebagai Rasulku. Yes, ini kita punya pegangan dalam semua keadaan ketika hidup di atas muka bumi. Dengan bermodalkan demikian, kita akan bahagia bukan saja di dunia, jiwa tenang, juga di akhirat. Malah sebelum itu di alam barzakh, kita layak mendapat nikmat kubur sebab mampu insya-Allah menjawab semua soalan mukar wa nakir karena kedekatan kita kepada Al-Quran, lebih-lebih lagi di akhirat.
lancar ketika meniti siratal mustaqim. Sebab kita setiap hari menambah ilmu. Sebab Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa bersungguh-sungguh mengikuti majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Allahumma ja'alna minhum. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berikut ini jadi topik iman adalah kehidupan adalah topik yang sangat mustahak. Perlu diulang balik dengar YouTube nanti sebelah petang ke malam bila ada masa. Share kepada kawan-kawan grup supaya mereka faham iman adalah sesuatu yang paling mustahak untuk melayakkan kita bahagia dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di alam akhirat. Dengan pencerahan yang telah kita sebutkan tadi. Berikut ini Ustaz akan coba menjawab beberapa soalan yang datang secara ringkas. Pak Ustaz, ada yang tanya, ada selawat yang khas dibaca pada hari Jumaat selepas asar sebanyak 80 kali. Salawat itu berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kononnya, apabila pada hari Jumaat dibaca salawat ini sebanyak 80 kali, niscaya Allah akan hapuskan dosanya 80 tahun. Tolong beri pencerahan Pak Ustaz. Membaca selawat itu tidak menjadi masalah. Malah selawat sangat digalakkan. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Tapi fadilat, kelebihan membaca selawat tersebut dihapus oleh Allah selama 80 tahun dosa kita, itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Kata ulama hadis, dhaifun jiddan, terlalu lemah. Dan hadis bila terlalu lemah tak boleh jadikan, apalagi dia menyangkut perkara gaib. Fadilat ini menyangkut perkara gaib. Itu otoriti Allah. Tolong jangan ada keyakinan semacam itu. Selawat boleh, tapi fadilatnya sampai sebegitu besar tidak sahih datang dari Nabi. Oleh sebab itu jangan share kepada grup yang lain. Sebab itu bermakna kita telah share, berdakwah, mengajak orang lain mengamalkan sesuatu yang tidak pasti dari Nabi. Yang kedua, bagaimana hukumnya Pak Ustaz kalau kita tahajud tidak tidur terlebih dahulu? Sah atau tidak tahajud kita? Hadirin dan hadirat, tahajud ini adalah nama untuk salat malam. Sama ada tahajud atau witir, masanya adalah di antara habis isya' dengan masuk waktu subuh. In between. Sama ada tahajud atau witir. Hanya saja bila ia dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, itu adalah lebih afdal. Lebih afdal. Lebih istimewa. Lebih-lebih lagi kalau dilakukan pada sepertiga akhir malam, yang timing itu disebut oleh Nabi. Allah turun ke langit dunia
mengalu-alukan orang yang punya hajat agar mengemukakan hajatnya, niscaya Allah akan kabulkan hajatnya. Mengalu-alukan kepada orang yang banyak buat dosa agar memohon ampunan kepadanya dan dia berjanji akan ampunkan, itu pada sepertiga akhir malam. Adapun masalah dia tidur lebih dahulu atau tidak tidur terlebih dahulu, tidak sampai membatalkan tahajud dan witirnya. Cuma para ulama fiqh mengatakan adalah lebih afdal kalau tidur terlebih dahulu. Itu saja. Lebih afdal saja. Tidur dahulu. Supaya kita lebih konsentrasi. Baik. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz. Bagaimana kita hendak jawab orang yang memberi salam Jumaat? Hadirin dan hadirat. Tidak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salam Jumaat ke, salam Isnin ke, salam Hijrah ke, salam Tahun Baru ke. Tak datang dari Nabi. Tetapi karena ada salam, kita jawab saja kalau mau ingin jawab. Waalaikumsalam. Anggap saja itu salam. Tapi jangan kita tambah pula dalam jawaban salam Jumat juga. Tidak. Kalau ada orang katakan salam Jumat, jawab saja Waalaikumsalam. Cukup. Macam yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang keempat. Bagaimana Pak Ustaz duit dividen hanya untuk orang ramai, bukan untuk diri sendiri? Bagaimana pula duit dividen kita gunakan untuk haji dan umrah? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat. Haji dan umrah adalah ibadat. Diwajibkan ke atas orang yang mampu. Sama ada mampu dari sudut kesehatan atau mampu dari sudut keuangan. Namun demikian, kalau ada yang sponsor menghajikan kita, lalu kita pergi haji atau umrah, sah haji kita, sah umrah kita, atau kita badal haji untuk seseorang, sah hajinya. Hanya saja dalam satu hadis disebut, apabila orang-orang yang naik haji itu atau umrah, mereka baca talbiyah setelah memakai ihram dan berniat, lalu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Talbiyah itu kan sama untuk haji dan umrah. Apa kata Nabi? Apabila orang yang talbiyah itu sempena haji ke atau umrah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Engkaulah yang Maha Esa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kami datang kepadamu tanpa mensekutukan engkau, mensyirikkan engkau. Engkau yang Maha Esa. Itu yang kita ulang-ulang. Kata Nabi, apabila seseorang yang haji atau umrah itu talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jika pemergiannya itu dengan duit yang halal,
pakaiannya halal, makanannya halal, perbelanjaannya menuju ke tanah suci, semuanya halal. Lalu malaikat-malaikat di langit akan menjawab, labbaika wa sa'daik. Selamat datang. Kedatanganmu ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan kamu bahagia. Mudah-mudahan kamu mendapat haji yang mabrur. Mudah-mudahan kamu mendapat umrah yang makbulah, yang diterima. Begitu jawaban malaikat dari langit. Labbaika wa sa'daik. You are welcome. Mudah-mudahan awak termasuk orang yang berbahagia. Mudah-mudahan haji dan umrah awak menjadi haji yang mabrur. Atau umrah yang makbulah, yang diterima oleh Allah. Tetapi kata Nabi, apabila yang talbiyah itu menggunakan duit haram, malaikat di langit akan menyahut ketika dia talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Malaikat di langit akan menjawab, la labbaik wala sa'daik. No welcome. Mudah-mudahan kamu tidak akan mendapat kebahagiaan dan umrahmu tidak akan diterima. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tidak bercakap tentang dividen ya. Sebab itu bukan kepakaran Ustaz. Yang Ustaz maksudkan itu bila digunakan untuk haji umrah duit haram, duit rasuah, duit curi, duit riba. Sebab dividen ini setahu Ustaz, bila kita laburkan uang setengah tempat, andai kata tempat yang kita laburkan itu bersih, seperti kita laburkan melalui tabung haji, ada dividen, ada keuntungan, bagi sama, itu tak ada masalah. Tetapi andai kata kita laburkan ke tempat-tempat maksiat, perjudian, dan lain-lain, itu dia akan jadi haram pun. Nah, Ustaz tidak mau komen tentang ASB dan lain-lain, sebab itu ada kebijaksanaan tersendiri dari pihak kerajaan. Perlu tanya mufti, para mufti di mana-mana negeri, mereka akan dapat memberi penjelasan apakah itu halal atau haram. Yang Ustaz cerita tadi itu, bila duit itu pasti adalah haram. Cuma untuk pengetahuan semua, bila dividen itu diragukan, dengan kata lain, tidak syar'i, bercampur, sebaiknya kita salurkan ke tempat-tempat kepentingan orang ramai. Pembuatan jembatan, pembuatan jalan raya, pembuatan toilet umum, perigi umum, atau ke mana-mana pihak dengan tujuan takhallus, bukan takarrub. Ustaz buat contoh. Dalam kita menyalurkan satu-satu dana, dalam Islam ada dua istilah. Takarrub. Takarrub maknanya mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala. Seperti bapa-bapa dan ibu-ibu gunakan duit yang halal
masukkan dalam dana dakwah seperti ini, masukkan dalam dana pembinaan masjid, dana pembinaan asrama tahfiz, pembinaan rumah anak yatim, pembinaan rumah sakit untuk Syria sebagaimana yang Ustaz forward pada pagi ini, memberi bantuan untuk hospital di Yaman, begitu juga membeli pakaian untuk pakaian sejuk anak-anak dan orang-orang di Syria, itu taqarrub. Kalau kita gunakan duit yang halal, namanya taqarrub. Sebab kita mengharapkan pahala dari Allah. Tapi ada lagi yang namanya takhallus. Takhallus ini kita hanya ingin melepaskan. Enggak kita gunakan tak boleh. Karena sumbernya tidak syar'i. Seperti dividen-dividen yang kita ragukan. Hasil pelaburan tempat-tempat yang tidak bersih. Termasuk duit riba. Digunakan untuk diri sendiri tak boleh. Untuk pembinaan masjid tak boleh. Dibakar juga tak boleh. Tapi kita boleh serahkan kepada orang-orang susah yang tak ada kaitan dengan kita. Hatta menurut Ustaz, untuk pembinaan hospital, untuk membantu masyarakat Syria, kita serahkan. Itu namanya takhallus. Takhallus, sekedar melepaskan. Dibakar tak boleh, dikoyak tak boleh. Lalu diserahkan kepada kepentingan umum yang memerlukan. Masih boleh. Tapi kita tidak mengharap ganjaran daripada Allah. Sebab duit itu memang tidak baik. Sekedar melepaskan saja. Istilahnya takhallus. Itu dibolehkan kata para ulama. Bukan Ustaz cakap ya, kata para ulama. Wallahu a'lam. Dan terakhir, Pak Ustaz, ada satu pertanyaan Pak Ustaz. Ini yang terakhir. Pertanyaan yang kelima. Kakak saya pelihara anak angkat lelaki. Kakak saya ni punya anak angkat. Anak angkat tersebut telah disusukan oleh menantunya. Kakak saya ada anak laki-laki, sudah kahwin, kan perempuan itu, isteri dari anak lelaki kakak, kan namanya menantu bagi kakak. Dia yang menyusukan anak angkat kakak. Adakah kakak saya dan juga saya sebagai mak saudaranya? Apakah kakak saya sebagai mak susuannya dianggap sebagai mak susu dan saya pula sebagai adik dari kakak yang mengangkat anak itu menjadi antinya? Apakah semua itu menjadi mahram? Anak laki-laki yang disusu oleh menantu, apakah menjadi mahram terhadap mak angkatnya, padahal bukan mak angkatnya yang menyusu? Apalagi saya adalah adik dari mak angkatnya. Apakah kami ini, kakak dan saya, jadi mahram? Kakak akan menjadi mak susuannya dan saya menjadi
anti susuannya? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Pengharaman disebabkan susuan, maknanya haram nikah. Yahrumu minar radha, pengharaman disebabkan susuan. Ma yahrumu minan nasab, sebagaimana pengharaman karena keturunan. Pengharaman karena susuan sama dengan pengharaman karena keturunan. Andai kata, Ustaz buat contoh dulu, mak susuannya yang menyusukan dia, otomatik anak lelaki, anak angkat mak susuan yang menyusukannya itu jadi maknya. Sebagaimana anak kandung maknya tadi tak boleh kawin dengan maknya kalau itu anak laki-laki, anak kandung. Anak susuannya juga karena dia yang menyusu juga tidak boleh kawin dengan dia. Jadi hubungan antara anak kandung dengan anak susuan sama betul. Dia boleh melihat maknya, dia boleh musafir dengan mak susuannya. Nah, kalau terhadap anak tadi, laki-laki, tak boleh kawin dengan antinya, adik dari mak. Macam itu jugalah anak susuan, tak boleh kawin dengan anti susuan. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan. Macam mana Pak Ustaz dengan menantu? Tak boleh menyusu, tapi menantu yang menyusu. Anak angkat anak saya. Tapi yang menyusukan itu menantu, iaitu isteri dari anak lelaki saya. Timbul pertanyaan. Anak daripada menantu tadi, isteri daripada anak lelaki anda, betul tak itu bagi anda adalah anak saudara? Betul tak? Anak lelaki kawin dengan wanita. Bila perkawinan anak lelaki kita dengan wanita, menantu kita dapat anak, betul tak? Dia tergolong cucu. Dia tergolong cucu. Sebagaimana nenek tidak boleh kawin dengan cucu lelaki, cucu kandung. Nah, sekarang disusu oleh menantu. Juga jadi cucu susuan. Ini yang dimaksudkan oleh hadis. Pengharaman karena susuan exactly sama betul dengan pengharaman karena keturunan. Bagi pandangan Ustaz, juga tak boleh kawin. Dengan kata lain, mereka itu mahram. Sama dengan cucu kandung. Ini pandangan Ustaz. Berdasarkan hadis sahih tadi, Bukhari Muslim. Cuma Ustaz harapkan sila tanya kepada Tuan Mufti, sebab mereka yang lebih tahu tentang hukum hakam, lebih luas lagi daripada Ustaz. Kalau rasa ragu-ragu, setakat ini pemahaman Ustaz macam itu. Wallahu a'lam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu.
Kita jumpa lagi esok insya-Allah pada kuliah subuh Al-Asmaul Husna. Serentak kita akan bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan siangnya jam 10.30 kita akan membahas tentang akidah Imam Malik. Sambungan daripada bab iman. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam ceramah pagi ini, kami dapat memahami bahawa faktor iman adalah sangat menentukan kebahagiaan seseorang. Malah kehidupan seseorang. Dan kecelakaan bagi orang yang tidak mau beriman. Oleh sebab itu, lindungi kami, ya Allah, daripada menjadi mulahadah yang selalu menyimpang daripada ajaran Quran dan sunnah Nabi-Mu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, seperti orang-orang yang memiliki sifat-sifat Yahudi, dan bukan pula dari kalangan orang-orang yang sesat, seperti dari kalangan orang-orang Nasrani, Kristian. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan tolong jangan Engkau akhiri hayat kami dalam keadaan su'ul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.